Begitu. Maka ulama jujur, fiqih madhab Syafi'i, nggak ngomong tata cara sholat Nabi, nggak. Maka ada buku beredar, judulnya Tata Cara Sholat Nabi, ditulis oleh Muhaddisul Asri, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini judulnya kurang. Judulnya harus dilengkapi. Tata Cara Sholat Nabi Madhab Al-Albani. Begitu. Baru benar. Begitu. Karena bukan itu doang. Buku itu kecil. Dan hadis Bukhari aja ada 10.000 hadisnya, kurang lebih 9.000 sekian. Sahih Muslim 9.000 sekian. Itu dikit. Banyak hadis Nabi. Maka ulama itu tawadhu. Begitu tawadhu'nya ulama-ulama madhab. Maka dalam madhab Malik, madhab Hambali, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, ini data ilmiah yang mereka dapat. Begitu saudara. Jadi kenapa kita disuruh meluruskan? Emang nabinya begitu. Begitu. Fiqih. Yang kedua, makanya di sini disebutin lil ittiba'i. Dalilnya mana? Tuh fikih begitu. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat enggak naik, enggak turun, tapi antara itu datar. Ini dibuka. Ibu-ibu jangan begini. Ibu-ibu ngesotnya begini aja. Nih ibu, keteknya ditutup. Ibu-ibu, tangannya begini. Allah. Nah, kita bapak-bapak dulu satu-satu ya. Ntar ibu-ibu biar enak. Jadi, kufuwan ahad, Allah. Pas sudah Allah baru turun. Nih, tangannya dibuka, tangan. Jadi, ininya ngongkok. Ininya ngongkok. Nih, bapak-bapak dulu ya. Tuh. Ininya nih, telapak tangan ditempel. Jarinya begitu. Jangan begini. Kalau begini tuh, contoh kita sujudin. Tuh. Keluar tuh dari kiblat. Tangannya begini. Jangan begini. Bukunya ngurangi ganjaran nih, tangannya nempel aja. Nih, dia nggak boleh jauh tangan ini dari keteknya. Allah, ibu-ibu, ininya rapat kakinya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sunnah fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa unuqin. Halaman berapa? 43 143 baris pertama. Wa sunnah fir ruku'i, dan disunnahkan di dalam ruku, taswiyatu dhahrin wa unuqin, disunahkan oleh menyamaratakan punggung dan leher, bi an yamuddahuma, dengan bahwa memanjangkan oleh seseorang akan leher dan punggung, hatta yasira, sehingga menjadi keduanya leher dan punggung kasofihatil wahidati, yaitu seperti papan yang satu, yakni satu papan.
Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ahdzur kabataihi, dan disunatkan memegang dua lututnya seseorang, ma'anas bihima, serta menegakkan dua lututnya, wa tafriqihima, dan merenggangkan dua lututnya, bikafaihi, memegangnya dengan dua telapak tangannya, ma'akashfihima, disertai membuka daripada dua telapak tangan, wa tafriqati asabi'ihima tafriqan wasatan, dan merenggangkan jari-jari dari dua telapak tangan dengan renggang yang sedang. Wa qawlu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, dan disunatkan mengucapkan, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, padahal 3 kali. Lil ittiba'i, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu tasbihi fihi wa fi sujudi marratun, adapun minimal baca tasbih pada ruku dan pada sujud yaitu 1 kali saja jadi, walau binahwi subhanallah, sekalipun tasbihnya yaitu dengan seumpama bacaan subhanallah. Wa aksaruhu ikhda asyarata, dan adapun paling banyaknya tasbih yaitu 11 kali. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang sunnah ruku. Bahasa singkatnya, cara ruku dengan sempurna. Inilah yang kita mau bedah. Pertemuan sebelumnya kita membedah minimal ruku. Berarti malam hari ini kita akan membedah ruku secara sempurna. Sebetulnya saudara, sunnah-sunnah di dalam ruku jumlahnya banyak. Fathul Muin nampak menulis ada 6. Meski di luar ini beliau banyak menyebutkan. Jadi sehingga sunnah-sunnah ruku itu ada 11 sunnah ruku. Di ruku doang tuh, belum rukun-rukun yang lain. Ada sunnah sebelum ruku, dan ini kita nggak bedah. Sunnah sebelum ruku yaitu takbir, membaca Allahu Akbar sampai lempeng ruku, barnya tuh. Kedua, ngangkat tangannya. Jadi ngangkat tangan ini bareng sama takbir. Kufuwan ahad, Allah. Kalau udah sampai atas, tangan kita turun, pundak kita menjadi ruku. Itu 2 sebelum ruku. Dan sunnah ketika ruku, ini materi kita. Wa sunnah fir ruku, disunatkan di dalam ruku. Ini namanya ketika ruku. Mana yang disunahkan ketika ruku? 1, taswiyatu dhahrin wa unuqin. Sunnah kita punggung dan leher dan pala dan leher sejajar. Sunat punggung
dan pala kita, leher bahasa kitabnya, sejajar. Jadi nge-L gitu. Tahu nge-L? Kayak huruf L. Begitu. Nyiku, diri, lempeng. Jangan nunduk sekali, makruh. Jangan endongak palanya, rada ke atas, makruh. Nunduk sekali, makruh. Naik, makruh. Sunatnya lurus, lempeng. Sunat kita lempengin sehingga laksana punggung kita sama leher sama pala kayak satu papan. Saking apanya? Saking ratanya. Saking rata. Lempeng tuh. Itu sunat. Jangan nunduk banget palanya. Biar khusyuk, bukan begitu. Nabi juga khusyuk tapi nggak kayak begitu. Lempeng. Dari mana diajarkan kita ruku supaya lempeng? Sunat ini, saudara, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, sekaligus istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bintu Siddiq, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah di dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sah wa lam yuswibhu wa kana walakin baina dzalik Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini sahabat hebat, 1210 hadis beliau ajarkan kepada umat. Salah satunya cara ruku sempurna. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila mana beliau ruku, dia tidak mengangkat kepalanya, tidak ke atas, walam yuswibu, dan tidak nurunin juga, begini enggak, walakin baina dzalik, tapi antara turun sama naik. Turun kagak, naik kagak, berarti datar. Datar tuh bahasa kitabnya taswiyatu dhuhrin wa unuqin, itu bahasa kitab. Begitu, fikih namanya. Hadisnya begitu. Jadi madhab itu adalah ajaran Rasulullah. Tidak ada yang nggak keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita kudu bermadhab. Itu ikut Nabi semuanya. Tidak ada yang nggak ikut Nabi. Nggak ada. Semuanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa tidak mau mengarang kitab Imam Syafi'i dengan judul Sifatus Salatin Nabi, tata cara solatnya Nabi Muhammad? Kenapa Imam Syafi'i nggak mau buat judul itu? Ini ketawaduan ulama. Ilmu Rasulullah itu banyak. Ilmu Rasulullah itu banyak. Sahabat Nabi itu sabrek 124.000 orang sahabat Nabi. Nah, belum keserap semua. Begitu. Maka ulama jujur, fiqih madhab Syafi'i, nggak ngomong
tata cara sholat Nabi. Ya. Maka ada buku beredar, judulnya Tata Cara Sholat Nabi, ditulis oleh Muhaddisul Asri, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini judulnya kurang. Judulnya harus dilengkapi. Tata Cara Sholat Nabi Madhab Al-Albani. Begitu. Baru benar. Begitu. Karena bukan itu doang. Buku itu kecil. Dan hadis Bukhari aja ada 10.000 hadisnya, kurang lebih 9.000 sekian. Sahih Muslim 9.000 sekian. Itu dikit. Banyak hadis Nabi. Maka ulama itu tawadhu. Begitu tawadhu'nya ulama-ulama madhab. Maka dalam madhab Malik, madhab Hambali, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, ini data ilmiah yang mereka dapat. Begitu saudara. Jadi kenapa kita disuruh meluruskan? Emang nabinya begitu. Begitu. Fiqih. Yang kedua, makanya di sini disebutin lil ittiba'i. Dalilnya mana? Tuh fikih begitu. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat enggak naik, enggak turun, tapi antara itu datar. Begitu cara rukuknya. Jangan pala kita turun banget, nunduk banget, udah kayak ya, kayak jangan. Dua, sunnah ruku ketika dalam ruku. Sebetulnya udah 3 ini, menuju 4. Karena ada sunnah sebelum ruku 2 tadi. Takbir, mengangkat tangan. Begitu. Tapi itu sebelum ruku, dalam ruku nih. 2, wa ahdu rukbataihi. Sunnat kita memegang lutut, telapak tangan kita. Telapak tangannya ditempelin di lutut. Telapak, mana telapak tangan? Bukan, ada 2 ini. Ada dalam jari, ada telapak tangan. Telapak tangan ini. Ini namanya kaf. Ini namanya butunul asabi, bagian dalam jari. Ini dhahrul asabi. Kalau ini buntung, masih ada telapak tangan. Begitu. Jadi telapak tangannya ditempelin di lutut. Ditempelin. Dari mana dalilnya? Bahwa telapak tangan ini kalau ruku pengen sempurna, kudu ditempelin di lutut. Saudara, Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari-nya juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abu Dawudnya dari Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarka'u famakkana yadayhi min rukbatayhi wa fi lafdi Abi Dawud wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, saya lihat dengan mata kepala saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku lalu menempelkan 2 tangannya di lututnya, maknanya 2 telapak tangannya ditempelkan.
Maka tafsir hadisnya Abu Dawud meriwayatkan fawadha'a kaffaihi ala rukbataihi, meletakkan Nabi dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Nempelinnya maren enggak ditempelin, enggak apa-apa, cuman makruh. Maren tuh ini ngomongin sempurna. Ruku si telapak tangannya ditempelin di di lutut, di lutut. 3 ma'anasbihima. Yang ketiga, kalau ruku kita pengen sempurna, didirikan dua lututnya. Lutut kitanya diri lempeng, jangan rada nekuk. Lempeng, diri tegak. Lutut. Kenapa? Karena diri tegak, dua lutut itu sangat membantu menuju sejajarnya punggung dan leher. Dengan diri tegak, lurus, akan memudahkan punggung dan leher sejajar. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Demikian ma la yatimmul mandub illa bihi fahuwa mandub. Dalam kaidah fikih Imam Suyuti di dalam Al-Asbah wan Nadzair, sesuatu yang tidak sempurna, yang wajib kecuali dengan mengerjakannya, maka menjadi wajib pula. Barang yang wajib enggak bisa kecuali harus melalui itu, maka itu wajib juga. Menegakkan keadilan wajib, supaya adil bagi semua masyarakat, menghilangkan kezaliman, wajib adanya. Bagaimana caranya? Memilih pemimpin. Maka di dalam kitab Zubad, wa wajibun linnasi imamun yansibu, wajib manusia mengadakan pemimpin. Bagaimana? Bila negara itu memilihnya ada namanya pemilu, maka nyoblosnya, hukumnya wajib. Kita dilarang golput agama. Kenapa? Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Begitu. Begitu juga ma la yatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Yang sunat bila enggak sempurna kecuali harus mengerjakan itu, maka menjadi sunat adanya. Tadi kita sunat sejajar antara punggung dan leher. Ini menuju sunat ini enggak bakalan maksimal kecuali harus tegak. Maka tegaknya juga hukumnya sunat. Karena itu membantu kepada yang sunat ini. Keempat, wa tafriqihima, sunat kita orang dengkulnya renggang aja, sejengkal dah. Jangan diadu dengkulnya, jangan diadu. Ada orang lahir dengkulnya ngadu, jangan diomong yang ini, jangan. Ini namanya keluar dari umum. Jangan jadi rujukan. Dengkulnya renggang, jangan dipepetin. Nanti perempuan kita ajarin caranya. Begitu caranya, direnggangi. Begitu. Termasuk direnggangin juga si tangannya, jadi keteknya terbuka. Laki-laki
Kalau perempuan rapat, nanti saya sekaligus contohnya, biar enak saya neranginnya. Biar nggak naik turun sayanya ini. Cabut, pasang, ini repot ini. Begitu. Karena saya ini takut lepas, jadi ada ikatannya juga. Begitu. Gitu. Itu begitu, saudara. Renggang. Kalau perempuan rapat, keteknya dibuka kita. Kata perempuan, saya udah pakai Rexona, biar udah pakai. Rapat aja kalau perempuan. Ajarannya. Nanti kita terangin di bawah. Dengan dalil-dalilnya. Begitu. Lututnya direnggangi. Kemudian, udah berapa ya? 4. 5. Sunat si telapak tangannya dibuka, jangan digenggam, jangan begini naruhnya, jangan dibuka. Kalau begini boleh aja kita taruhnya, boleh naruhnya begini. Kalau ngomong boleh, orang kagak ditaruh aja boleh, cuman kita nggak akan sempurna meletakkan telapak tangan kalau digenggam, maka sunat juga dibuka. Dibuka. Udah berapa tuh? 5. Keenam, jarinya sunat direnggangkan. Beda sama sujud. Jarinya sunat direnggangkan. Tafriqan wasaton, renggang yang sedang, enggak renggang banget, enggak rapet banget. Jarinya, posisi jarinya renggang dikit, jangan lengket. Dari mana dalilnya? Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, kumpulan hadis-hadis sahih. Begitu juga Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhammaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ruku, si telapak tangannya ditempelin di lutut dengan jari, renggang, merenggangkan Nabi jari-jari tangannya ketika ruku, enggak rapat, dengan renggang yang sedang. Manakala sujud, jarinya rapat. Kalau Nabi sujud rapat, nanti kita ngomongin dalil di sujud. Kita ngomongin ruku dulu. Ruku renggang, sunnah. Udah berapa tuh? 6. Mana lagi sunat itu? Di dalam ruku, jarinya menghadap kiblat. Jarinya menghadap kiblat. Itu bagaimana tuh? Jarinya ngadep kiblat. Jarinya begini. Bukan. Saudara, kalaulah saudara duduk sujud gitu, maka jari saudara ngadep kiblat. Karena diri, ya nggak ngadep kiblat, ngadep bawah, lurus ke bawah. Ngadep kiblat itu ngadep bawah. Jadi kalau saudara tangannya lempeng, ini kiblatnya sono. Kalau saudara tangannya renggang banget, maka jempol
ngadep selatan, utara, sama si kelingking, enggak ngadep kiblat. Jangan. Diingat-ingat waktu ruku, tuh jempol ngadep kiblat apa kagak? Enggak usah yang dulu-dulu. Tadi aja sholat maghrib. Ingat-ingat. Gua sih orang pikirin. Ya jangan. Kita dipikirin, kita ikut Nabi. Ikut Nabi. Dia jarinya sunat ngadep kiblat. Ngadep kiblat itu kalau duduk, sehingga kalau diri ngadep bawah. Ngadep bawah. Ngadep bawah. Begitu. Begitu. Ininya nih. Begitu renggang. Jadi kalau kita lempeng, semuanya nggak ada yang keluar. Kalau begini, renggang beneran. Jarinya lolos dari kiblat. Ini nggak ngadep kiblat. Ini nggak ngadep kiblat. Begitu. Utara selatan. Jari ini. Yang ngadep kiblat cuma 3 jari doang. Ini sunat. Ini pada ngadep kiblat. Jadi sholat itu ganjarannya nggak ada yang sama. Tergantung sejauh mana menapaki ajaran Nabi saat sholat. Tergantung kita. Dan ini kita kudu benar-benar di dalam kita sholat ini, saudara. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 7, ya banyak. 8. Mana lagi sunat dalam ruku? Sunat dalam ruku itu matanya melek. Jangan merem. Matanya pura-pura merem. Mana handphonenya taruh di depan lagi, hilang. Nyalain Allah. Ini Allah gimana sih gua sholat? Ya Allah salah. Kantongin aja nggak apa-apa. Begitu. Orang juga tahu handphonenya mereknya Cross. Nggak usah taruh di bawah. Ini kantongin aja. Kantongin. Nggak usah taruh di bawah, nggak usah. Kantongin aja, kantongin. Dia berkata, ini handphone barang dunia, taruh di bawah. Dompet juga barang dunia. Bagi duit, taruh aja di bawah. Hilang, kata gitu. Nanti kantongin aja. Matanya melek. Melek. Jangan merem. Jangan. Tuh orang buta bagaimana? Jangan diomong. Tuh, itu jangan ditanya yang kayak begitu tuh. Dia kan nudur. Namanya bukan materi kita. Jangan merem, jangan. Jangan. Mana lagi? Sunat ketika ruku, di samping matanya melek, memandang tempat sujud. Matanya lihat, fokus di mana jidat bakal ditempelin. Lihat itu. Jangan kemana-mana. Matanya lihat itu aja. Karena ini menolong menuju kekhusyuan. Fokus. Jangan lihat kemana-mana. Itu matanya karena nggak fokus, kayaknya karpet belum divakum ini, Pak. Jadi pikirannya kemana-mana. Jangan. Jadi matanya melek, memandang tempat sujud. Tempat sujud. Udah berapa tuh ya? 9. Oh, ke 10. Sunat membaca zikir-zikir ruku, membaca doa-doa ruku. Mana yang paling tinggi? Di sini disebutin wa qaulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan. Ini ada 3 sunat.
Sunatnya membaca Subhana Rabbiyal Azim. Tuh. Sunat. Surah Al-Azim ini ada sunat lagi. Sunatnya ditambah habis azim wa bihamdihi. Ajaran lagi. Tuh. Bukan satu, dua ajaran. Surah Al-Azim sunat ditambah wa bihamdihi. Dan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi-nya 3 kali. Itu ajaran lagi. Sunnah. Dari mana ajaran ini? Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis. Demikian juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban. Imamul Hakim riwayatkan juga di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Bahkan Imamul Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi, panglima perang besar, muallim Quran, majelis Quran atau halaqah Quran pertama sedunia. Namanya Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Udah ziarah Zari. Udah alhamdulillah. Sebagian majelis kita udah ziarah di Mesir makamnya. Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Panglima perang, pakar Quran. Makamnya di Mesir. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir, ketika turun ayat surat Al-Waqi'ah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, jadikan bacaan ayat ini Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku Anda. Jadikan ini bacaan ruku kalian. Kata Sayyidina Uqbah lanjutan hadisnya, ketika turun surat Sabbihis Al-A'la, Sabbihis Marabbikal A'la, Nabi pun juga bilang, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan Subhana Rabbil A'la bacaan sujud kalian. Bacaan sujud. Bahkan dalam satu riwayat dalam madhab Imam Hambali, madhab Hambali dalam kitab apa itu Al-Bayan, syarah daripada Al-Muhaddab itu dijelaskan itu, dalam madhab Hambali wajib membaca saat ruku Subhana Rabbiyal Azim, wajib. Enggak sah solatnya kalau enggak baca itu. Dalam madhab Syafi'i, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf ulama sunat, pakai aja. Imam Ahmad wajib, dah kerjain sunat. Kita menghormati sunat. Biar kita dikata sah juga solatnya oleh Imam Ahmad. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdihi tidak ada dalam riwayat itu. Sehingga wa bihamdihi pada riwayat yang lain. Imamun Nawawi di dalam kitab Tahqiq menjelaskan sunat ditambah wa bihamdihi. Jangan enggak. Salasan sunat membacanya 3 kali
Dari mana nih 3 kali? Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan hadis. Juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya dari sahabat Nabi Sayyidi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marrat faqad tamma ruku'uhu. Bila seorang Anda mengerjakan sholat ketika ruku dan dalam rukunya dia baca subhana rabbiyal azim 3 kali, maka sungguh sempurna rukunya. Dari sini ada madhab, namanya madhab Imam Ishaq bin Rahuyah, di luar madhab 4. Wajib 3 kali, kurang dari 3 sholatnya tidak sah. Kata Imam Ishaq bin Rahuyah, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di pinggirnya kitab Nasoihul Ibad, kalau tidak salah namanya Mawahibul Madaniyah, tentang Syu'abul Iman. Madhab Ishaq bin Rahuyah wajib 3 kali. Makanya Fathul Muin bilang, udah baca Subhanallabil Adzim bihamdihi 3 kali. Imam Ahmad nyuruh itu kudu bacanya. Ishaq bin Rahuyah nyuruh 3 kali. Tapi 3 kali ini saudara adalah sempurna. Tuh maknanya apa? Minimal sempurna. Untuk kita ruku, kalau sekedar jadi baca tasbih 1 kali. Tapi kalau minimal biar sempurna ruku kita, tasbihnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 3 kali. 3 kali itu 3 balikan. Jangan subhanal azim 3 kali, jangan. 3 balikannya 3. Begitu saudara. 3 begitu. Minimal 1 kali jadi. Minimal sempurna berapa? 3 kali. 3 kali. Maksimalnya sesuai bilangan maksimal taraweh, witir. Berapa witir? 11. Maksimalnya 11. Jadi 3 kali bukan harga mati. Sebab Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani meriwayatkan hadis. Kata beliau, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi summa raka'an nabiyyu faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih." Kata Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah kalau sholat demennya lama. Lama kalau sholat. Maka dia pun sholat bersama Rasulullah. Rasulullah ngimamin makmum yang demennya lama. Maka ketika ruku Nabi baca Subhan Rabbil Adzim seukuran dirinya Nabi. Diri baca Fatihah sama baca surat lama. 11. Rukuknya 11. Paling banyak 11. Ini kalau kita mau amalin 11 sendirian ya. Dirian.
Kalau ama makmum, makmumnya kayak model Hudzaifah, makmum yang demen lama. Kalau yang model kayak begini nih, kayak gini nih, saya mau tanya, sholatnya pengennya lama apa cepet? Tuh yang tukang ngajinya aja pengen cepet, begitu. Jadi 3 aja. Kalau jadi imam maksimal 3, lebih dari 3 makruh. Kalau sendiri atau jadi makmum, baca tasbihnya jangan berhenti seberapa aja sampai imam bangun. Jangan jadi makmum tasbihnya 3, jangan. 3 bukan harga mati. Bagi makmum, kita udah 3 kali, imam belum bangun juga dari ruku, terus sampai 5 belum bangun juga, terus sampai 7 belum bangun juga, terus makmum sampai 9 belum juga, terus sampai 11 belum bangun juga, terus kalau belum bangun sampai bangun i'tidal, itu makmum. Jangan ada bengong, tunggu udah 3 kali monyong aja mulutnya. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Jangan kita, jangan. Terus saja baca. Terus saja baca. Tuh begitu saudara. Inilah sunnah-sunnah ketika ruku. Maka kata kitab kita, wa aksaruhu ikhda asyrata. Paling banyaknya 11. Sampai Imam Ghazali kalau sholatnya sendiri di dalam Bidayatul Hidayah 27 kali. 3 kali 9, 27 kali ruku. Saya mau tanya, udah pernah belum tasbih ruku sampai 11? Dicobain, biar diamalin dah ajaran Nabi muanya. Tapi jangan jadi imam. Begitu. Sholat sendiri ruku 11, ntar sujud juga bakal diterangkan 11 juga, begitu. Yang lama begitu, yang lama kita cobain ajaran Nabi, insya Allah segini dah. Nah, jadi rukuknya gimana? Mumpung ada ibu-ibu, saya mau terangin beda, saya harus cabut ininya. Saudara, ruku ini bagaimana? Saya harus nerangin ruku ya, biar rapi. Jadi kita mau ruku, kufuan ahad, ya kan? Kufuan ahad. Ini sunnah sebelum ruku. Allah. Kalau udah tegak, kita turun. Kalau belum tegak, baru Allah. Jangan turun. Ini tangan nih belum sampai kuping. Jangan turun. Tegaknya ini sampai kufuan ahad. Itu ruku nih. Allah. Kalau udah tegak nih, baru kita turun si tangan. Jangan baru segini. Ini dibuka. Ibu-ibu jangan begini. Ibu-ibu ngesotnya begini aja. Ini ibu, keteknya ditutup. Ibu-ibu, tangannya begini. Allah. Nah, kita bapak-bapak dulu satu-satu ya. Ntar ibu-ibu biar enak. Jadi kufuan ahad, Allah. Pas sudah Allah baru turun. Nih, tangannya dibuka, tangan. Jadi ininya ngongkong. Ininya ngongkong. Nih bapak-bapak dulu ya. Tuh. Ininya nih telapak tangan ditempel. Jarinya begitu. Jangan begini. Kalau begini tuh contoh kita sujudin. Tuh. Keluar tuh dari kiblat. Jadi biar jarinya ada kiblat. Rukunya. Ininya renggang tuh tadi. Renggang. Ini dibuka. Tuh. Jangan begini. Nunduk namanya. Palanya turun. Makruh. Begitu. Jangan juga palanya dongak ke atas punggungnya. Jadi lempang. Maka untuk membantu lempang tuh ininya rada nekuk gitu. Maka bakal lempang dengan sendirinya. Tuh begitu. Matanya lihat tempat sujud. Ini bawah. Jadi lempang ya. Begitu si punggungnya. Jadi kalau dikasih ember enggak tumpah. Itu patokan.
Jangan juga begini, jangan nih. Sampai lewat lutut. Jangan. Makruh. Kalau ibu-ibu begini, ini mumpung ibu-ibu lihat. Tuh tangannya begini, ibu-ibu. Jangan begini. Rukunya, ngurangi ganjaran ibu. Tangannya nempel aja. Nih, dia nggak boleh jauh tangan ini dari keteknya. Allah, ibu-ibu. Ininya rapat kakinya. Ibu-ibu. Dengan sendirinya, udah diatur. Nih ibu-ibu, ininya rapat, tangannya rapat. Kalau laki-laki renggang. Begitu. Ini ruku, ininya tempel. Kalau minimal kemarin nggak nempel nggak apa-apa. Begitu. Minimal yang kemarin. Begitu. Jadi ininya lempeng. Jangan sampai lewat tangannya, lewatin lutut. Di betis. Jangan. Bagaimana orang yang tangannya pendek? Jangan dibicarakan. Begitu. Itu namanya di luar materi kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.